application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, saya yakin banyak dari Anda yang kemarin itu mendengarkan atau menyaksikan lah ya debat perdana capres-capres kita. Oke, seru ya. Nah, yang menarik perhatian saya ketika Ganjar Pranowo capres nomor 3 menggunakan isu HAM seperti yang sudah saya duga untuk menyerang Pak Prabowo. Ya. Padahal kan di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, 14 tahun yang lalu ketika Prabowo berpasangan dengan Ibu Megawati sebagai cawapresnya, isu HAM itu nggak pernah disinggung. Malah ketika ada yang mengeluarkan isu HAM, PDIP sendiri tegas bilang isu itu adalah isu pesanan yang muncul 5 tahun sekali. Anda lihat lagi lah video saya yang kemarin, nanti saya kasih lihat lagi lah ya ininya ya. Nah jadi ini menurut saya blunder Ganjar yang berikutnya, menurut saya ini blunder. Tapi kalau pendukung Ganjar tuh Prabowo diserang, ntar saya kasih tahu blunder besarnya di mana. Dia menyerang itu tanpa punya data. Nah nanti kita lihat ya. Tapi kita nonton dulu deh ya, bagaimana Prabowo menskakmat Ganjar yang melakukan blunder ini, yang menggunakan isu HAM untuk dipolitisasi dalam Pilpres kali ini. Yuk kita dengarkan cuplikan video debat semalam. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data gak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM
jangan dipolitisasi Mas Ganjar ya. Menurut saya ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Dan Bapak. kedua, Pak. Akan menambahkan? Cukup. Cukup. Anda lihat tadi ya, Mas Ganjar bilang ada rekomendasi DPR sejak tahun 2009 untuk mengungkapkan kasus-kasus berat gitu ya. Ya ada orang hilang lah, dan dia menitik beratkan kepada 13 orang yang diculik. Padahal di video saya yang sebelumnya sudah saya bahas, dia juga tahu, saya yakin dia tahu ada dua peristiwa yang berbeda. Satu, ada 9 orang yang kalau istilahnya kasarnya diculik, tapi kalau istilahnya waktu itu adalah pengamanan. Dan itu sudah kembali semua yang dilakukan oleh tim Mawar. Tidak ada yang mati satupun, tapi ada lagi yang 13 aktivis lain yang bukan ditangani oleh Prabowo. Oke, tapi sekarang ini tendensinya itu seakan-akan mau menyudutkan Pak Prabowo lagi, ya kan? Dia lupa, Ibu Mega juga pernah jadi presiden. Tanya dong Ibu Mega, kenapa nggak bisa bongkar itu? Dia lupa seniornya Pak Jokowi ya, yang juga harus melaksanakan mandat itu ya, dan dibantu oleh Menko Polhukamnya Pak Mahfud MD yang sekarang menjadi cawapresnya. Itulah yang disebut oleh Pak Prabowo juga. Mana kerjanya? Kok nggak bisa mengungkapkan? Ngapain ditanya ke Prabowo? Lah kalau cawapresnya aja nggak mampu gitu ya, jangan sok mempertanyakan kepada lawan gitu. Dan itu kan Pak Prabowo bilang, inilah lagu lama diulang-ulang dengan kaset baru per 5 tahun. Nah buktinya orang-orang yang diculik, dia sebut sekarang diculik ya, menjadi tahanan politik kan, waktu itu tahanan politik karena berbeda pandangan dengan Pak Soeharto. Itu buktinya balik, dan sekarang ada yang jadi anggota Gerindra dan sekarang membela dia. Loh udah basi gitu ya kalau menggunakan isu HAM yang kemudian dipolitisasi. Jelas di sini Ganjar blunder. Dia entah tahu atau tidak yang soal 13 orang yang hilang itu, malah dia minta Prabowo untuk mencari jasadnya di mana supaya ibu-ibunya bisa melakukan ziarah. Kenapa dulu nggak suruh Megawati? Ya, kenapa nggak tanya Mahfud? Kenapa selama ini nggak bisa menemukan? Iya dong, Mahfud MD kan Menko Polhukam. Ya, bener Pak Prabowo. Inilah yang menurut saya skakmat terhadap Ganjar itu sendiri, yang menurut saya kembali melakukan blunder. Padahal, nah ini yang saya mau perlihatkan ya. Ini saya ulang lagi deh ya. Ini sudah saya tayangkan di video saya kemarin, saya tayangkan lagi. Tim Mega Prabowo anggap isu pelanggaran HAM hanya isu pesanan. Ini berita pertengahan Mei tahun 2009, 14 tahun yang lalu. Lah, timnya Mega Prabowo waktu itu pasti ada PDIP dong, pasti ada Ibu Mega dong, bilang bahwa isu HAM itu adalah isu pesanan. Sekarang diulang lagi sama Ganjar Pranowo. Blunder nggak? Blunder ya. Nah di sini Pak Hasyim, adiknya Pak Prabowo, bilang saat jadi wakil Ibu Mega kasus HAM itu nggak disebut-sebut tuh. Kenapa sekarang kalau tidak berpasangan dengan orang PDIP diungkit lagi? Pertanyaan yang bagus, ya kan? Nah, kita lihat nih, ya. Kan di tanggal 27 Juli tahun 96, ya, itu ada kerusuhan kan? 27 Juli tahun 1996, di mana kantor pusat atau sebut saja markas PDIP itu diserang dan beberapa aktivis PDIP meninggal dunia. Ibu Mega bilang kerusuhan 27 Juli 1996 bukan peristiwa pelanggaran HAM biasa. Ya, loh, kan Ibu Mega akhirnya pernah jadi presiden. Lah, kalau di acara Kick Andy dibilang, Gus Dur bilang dia merasa dilengsarkan oleh Pak Amin Rais dan Ibu Mega. Lah, Anda sudah jadi presiden, maksud saya bos Anda Ibu Mega sudah jadi presiden dan punya kesempatan dong usut tuntas kerusuhan Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli kan singkatannya Kuda Tuli gitu ya. Jadi presiden kan punya kesempatan kan, kenapa nggak diusut tuntas? Padahal di sini bilangnya bukan peristiwa pelanggaran HAM biasa. Usut dong. Kenapa Anda nggak tanya Ibu Mega, kok Ibu nggak mampu mengusut
masalah pelanggaran HAM yang bukan pelanggaran HAM biasa. Kan lucu ya, lucu banget. Nah, ini Tirto membuat laporan yang berani menurut saya ya. Tirto membuat laporan catatan kekerasan HAM pada zaman Megawati berkuasa. Ternyata kekerasan HAM itu bukan hanya terjadi pada zaman Orde Baru, pada zaman Pak Soeharto, juga pada zaman Megawati berkuasa ada kekerasan HAM. Ini yang buat berita Tirto. Astaga, ini kan bukannya Anda menelanjangi diri sendiri. Nih, kita lihat nih ya, janji Megawati kepada Aceh dan Papua ya. Jadi di tahun 99 ya, ketika berpidato gitu ya. Nah, dia menangis, maksudnya Ibu Megawati ya. Dia berjanji kepada Aceh dan Papua, akan saya berikan kembali hasil arunmu untuk Anda dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekah bila dibangun dengan cinta dan tanggung jawab. Kira-kira gitu ya. Arun kan adalah ladang gas yang dieksplorasi sejak awal dekade 70-an ya. Saya akan berikan hasil arunmu ya. Dan seterusnya ya. Begitu pula saya akan lakukan buat saudara-saudara yang di Irian Jaya dan Ambon tercinta. Datangnya hari kemenangan itu tidak lama lagi. Namun, ini yang berita Tirto yang bikin berita. Alih-alih memberikan Arun, salah satu cadangan gas alam terbesar di bagian barat Laut Aceh, Megawati malah mengirim tentara melalui serangkaian operasi militer. Ia juga berpaling dari Irian Jaya, ya, yang pada 2001 namanya ganti Papua. Sederet aktivis HAM, pejuang demokrasi dan warga sipil di Papua tewas selama pemerintahan Megawati. Loh, ini yang bikin berita Tirto loh. Jangan salahin saya cuma baca. Kan banyak yang bilang Pak Chandra itu cuma baca berita. Lah iyalah, kalau saya nggak punya data nggak berani saya ngomong. Kemudian ada petaka di Tanah Rencong ya. Malah petaka di Aceh dimulai sejak pemerintahan Orde Baru ya, sejak pada tahun 1989 pada pemerintahan Soeharto, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer ya. Dengan status ini pihak militer memegang kendali penuh atas provinsi di paling barat Indonesia itu, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ketika Pak Soeharto mengundurkan diri, memang status DOM itu dicabut. Tetapi represi militer, ini yang tulis Tirto ya, sekali lagi ya, tetap berlanjut ya. Pada Januari 1999 serangkaian operasi militer dilangsungkan di Aceh dengan alasan mengamankan situasi karena muncul gerakan yang diduga dilakukan oleh GAM. Nah, tapi menurut Amnesty International, serangan ini justru menguatkan simpati rakyat Aceh kepada GAM. Pada November 1999, sekitar 1 juta orang menghadiri demonstrasi di Banda Aceh guna menuntut referendum. Bla 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 bla, Anda baca lah ya. Nah, waktu itu Presiden Gus Dur yang menjabat presiden, kan namanya Presiden Gus Dur, mencari solusi politik untuk meredakan ketegangan, ya. Ya, adalah negosiasi kiri kanan. Kemudian pada Mei 2000 ya, ada joint understanding seperti gencatan senjata gitu ya. Namun keduanya gagal memenuhi kepuasan dua belah pihak ya. Oleh karena itu ini juga gagal menghentikan konflik. Nah, kemudian pada saat Megawati menjabat menggantikan Gus Dur pada tahun 2001, ia memberlakukan kembali daerah operasi militer itu untuk 6 bulan ke depan. Ini catatan Amnesty International. Sebanyak 30.000 tentara dan 12.000 polisi dikirim untuk melawan sekitar 5.000 tentara GAM. Inilah operasi militer terbesar oleh pemerintah Indonesia setelah reformasi. Hingga kini sepanjang era reformasi belum ada operasi militer yang lebih besar daripada itu. Nah, pemerintahan Megawati menamakan operasi militer itu dengan sebutan operasi terpadu. Anda baca sendirilah, ya. Jadi selama operasi itu ada sekitar 200.000 orang Aceh terpaksa tinggal di kamp pengungsian. 2.879 anggota GAM tewas
147 warga sipil juga meninggal selama Mei 2003 sampai Februari 2004. Ya, wah panjang deh. Ya, kemudian ada lagi di sini banyak lagi. Misalnya, akhirnya warga Aceh banyak yang mengungsi ke Malaysia, ya, karena tidak punya sistem yang bisa melindunginya. Begitu. Kemudian juga ada kasus Papua dan pembunuhan Munir di zaman Megawati, ya. Organisasi hak asasi manusia, nafsu nih saya ngomongnya nih, seperti Kontras dan Elsam mencatat soal pembunuhan terhadap pemimpin Papua Teis Eluai, ya, oleh Kopassus pada 11 November 2001. Nah ini pedih gitu ya bacanya ya. Tapi ini yang terjadi, kekerasan HAM di zaman pemerintahan Megawati. Jadi jangan koar-koar gitu ya. Kalau ibu sendiri di dalam pemerintahannya juga ada kekerasan ini. Nah, coba kalau Ganjar jadi presiden, bisa nggak menemukan kuburan ribuan orang Aceh yang tewas pada waktu itu? Udahlah, jangan ngomong cari 13. Ribuan orang lebih berharga nyawanya dari 13 orang yang diculik bukan oleh Prabowo. Kemudian ada lagi kasus lain, ya, penembakan terhadap Else Bonai Rumbiak dan Mariana Bonai. Wah, banyak dipanjang nih ya. Wah, Anda baca sendiri lah ya. Males saya baca sampai ini. Nah, inilah infografisnya ya, menolak lupa. Jadi intinya di Mei 2003 ada operasi militer di Aceh ya, yang meninggal 2.879 anggota GAM, sipilnya 147. Kemudian ada kasus Papua dan pembunuhan Munir di sini ya, jangan lupa. Kemudian ada kasus Wamena berdarah dan seterusnya. Anda lihat sajalah di infografis ini ya. Jadi jangan koar-koar gitu ya. Jangan lupa ini juga kasus gitu. Kok yang di ngomongin 13 aktivis udah tahu itu bukan kerjaannya Prabowo. Cobalah buktikan ya, laporkan. Siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada. Kalau ini jelas, bahkan ditulis laporannya. Oke. Kemudian Kontras juga pernah meminta Ibu Megawati tidak bisu mengenai orang hilang. Jadi sebelum Ganjar ngomong sekarang itu, Kontras sudah ngomong ke Ibu Mega untuk tidak bisu mengenai soal orang hilang ya. Nah, jadi diminta untuk cari. Nah, Mega nggak cari, kok sekarang Ganjar suruh Prabowo yang cari? Lucu loh, lucu banget deh ya. Oh, ini baca ya. Mega diminta tidak bisu. Nah, lanjut nih. Apakah di masa Ganjar menjadi kepala daerah sebagai gubernur di Jawa Tengah tidak ada masalah HAM? Oh, ada. Ya, Ganjar bilang itu bukan masalah HAM. Tapi ntar kita lihat temannya sendiri, politisi PDIP, ya, mempertanyakan kasus Wadas itu gimana? Ya, di sini kita lihat ya. Politisi PDIP dalam hal ini Trimedia Panjaitan. Selain main medsos, apa kinerja Ganjar selama 8 tahun jadi gubernur? Selesaikan itu Wadas. Demen saya baca nih. Kemudian Tempo ya, di Desember tahun lalu bilang apa? Komnas HAM buka peluang selidiki lagi dugaan pelanggaran HAM di Desa Wadas, di mana Ganjar jadi gubernurnya. Wadas kan di Jawa Tengah ya. Waduh, ada pelanggarannya. Di sini captionnya dibilang Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ya, didampingi Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dan BK Ulung Hapsara bla 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 ya, menyampaikan bahwa benar terjadi tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Polda Jawa Tengah di Desa Wadas ya. Loh, ada. Gimana cara menyelesaikannya Pak Ganjar? Nah, oke ya. Jadi jangan ngomong pelanggaran HAM. Loh, ini di masa pemerintahnya Ganjar sebagai kepala daerah. Nah, menariknya, tim kemenangan nasional Prabowo Gibran menyatakan meskipun Prabowo diserang,
Prabowo sengaja nggak mau tanyakan kasus KTP elektronik dan Wadas ke Ganjar. Padahal ketika Prabowo diserang begitu kan dia bisa balik serang kan. Lu gue denger dulu lu nama lu ada disebut-sebut di kasus KTP elektronik dan di Wadas itu gimana tuh. Tapi nggak ditanya sama Pak Prabowo, ya. Malah Pak Prabowo cuman menyingkatkan diskusi itu bilang penyelesaian HAM berat itu adalah tanggung jawab Menko Polhukam, Mahfud MD. Kok lu nanya gua? Bener, maka dikasih joget gemoy gitu, ya. Nah, di sini penjelasannya bahwa tim kampanye kadang-kadang disebut tim kampanye, kadang-kadang disebut tim kemenangan nasional. Tapi oke lah. Prabowo Gibran menyoroti capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengungkit kasus penculikan aktivis 1998 yang diduga dilakukan Prabowo Subianto, ya kan, saat debat antar capres yang perdana, ya. Padahal sudah saya terangkan, ya, yang 13 itu yang sampai sekarang nggak kembali bukan yang diculik oleh Prabowo. Anda lihat lagi lah video saya yang kemarin, ya. Tapi Prabowo tidak membalas dengan menanyakan 2 kasus yang pernah menyeret nama Ganjar, yaitu kasus korupsi KTP elektronik dan Wadas. Jadi di sini dikatakan Pak Prabowo tidak mau jadi hakim moral, seolah-olah beliau punya keunggulan, punya superioritas moral dengan cara misalnya menanyakan soal KTP elektronik dan Wadas kepada Mas Ganjar, ya. Kata Direktur Juru Debat Tim Kampanye Nasional Budiman Sujatmiko saat konferensi pers usai debat di Hotel Des Indes, Jakarta Pusat, Selasa. Oke, Selasa 2 hari yang lalu. Oke. Nah, jadi silakan Anda nilai sendiri. Jadi benar kemarin jawaban Pak Prabowo itu sekakmat buat Ganjar, ya, yang sok-sokan menurut saya mengungkit-ungkit soal HAM. Padahal kasus pelanggaran HAM ada ketika Ibu Megawati memerintah, ada ketika dia juga sebagai gubernur, yaitu kasus Wadas. Nah, yang soal 9 aktivis yang diculik untuk pengamanan negara waktu itu, ya, dan dia sudah menerima hukumannya, sudah selesai. Yang 13 mene ketehe, ya kan? Nah, gimana Anda bisa membuktikan sekarang kalau Anda masih mau menuduh 13 itu diculik oleh Prabowo? Ya, kan sudah saya katakan. Kumpulkan buktinya, ya. Udah gugat. Terus Pak Prabowo dibalik kerusuhan Mei, yang pembakaran, yang pemerkosaan wanita-wanita Tionghoa, Anda punya bukti, ajukan, gugat. Gitu dong, jangan katanya. Jadilah bebek cerdas, jangan jadi bebek bungu yang suka percaya katanya. Oke deh, itu aja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.